Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Nopianti. Saya dari kelas MN23M. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dan regulatory compliance. Yang pertama ada perkembangan bisnis cepat. Di era globalisasi dan digitalisasi, perusahaan menghadapi banyak tantangan baru dalam mencapai keuntungan finansial. Tidak hanya fokus pada profit, tapi juga pentingnya menjaga keberlanjutan operasional dari risiko yang dapat mengganggu performa. Lalu ada manajemen risiko. Definisinya, manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Ada aspek resiko. Yang pertama, resiko operasional, terkait dengan proses bisnis yang dapat menyebabkan kerugian. Resiko keuangan, pengaruh terhadap kesehatan finansial perusahaan. Resiko reputasi, dampak negatif pada citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Lalu ada proses manajemen resiko. Identifikasi resiko, proses menemukan potensi risiko yang mungkin mempengaruhi bisnis, termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal. Penilaian risiko, mengukur tingkat risiko dan dampaknya untuk menentukan prioritas dalam penanganan. Lalu ada strategi mitigasi, mengembangkan rencana untuk mengurangi atau menghindari risiko seperti asuransi atau diversifikasi. Pemantauan berkelanjutan, melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan strategi mitigasi efektif dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lalu ada regulatory compliance. Definisinya, ketaatan organisasi terhadap hukum, peraturan, dan standar yang berlaku dalam industri. Tujuannya memastikan organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencegah pelanggaran dan menghindari sanksi yang dapat merugikan. Kepercayaan pemangku kepentingan, kepatuhan yang konsistensi meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan, investor dari pihak terkait lainnya. Lalu ada hubungan manajemen risiko dan regulatory compliance. Penyelarasan strategi bisnis, mengintegrasikan manajemen risiko dengan strategi bisnis untuk menciptakan sinergi antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Ada efisiensi operasionalnya, proses yang berkoordinasi dalam manajemen risiko dan kepatuhan dapat mengurangi redundasi dan biaya. Kepercayaan pelanggan dan investor, perusahaan yang mematuhi regulasi dan mengelola risiko dengan baik akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Inovasi berkelanjutan, dengan memahami risiko dan kepatuhan, perusahaan dapat fokus pada inovasi tanpa khawatir terhadap konsekuensi hukum. Lalu ada tantangan integrasi, kompleksitas peraturan. Berbagai peraturan yang berlaku di berbagai tingkat dan sektor industri membuat kepatuhan menjadi tantangan. Pemahaman risiko dan regulasi memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus untuk memahami risiko dan regulasi yang relevan. Koordinasi antar departemen, pentingnya konsumsi dan kolaborasi antar tim, integrasi manajemen risiko dan kepatuhan. Lalu ada teknologi dan sistem informasi. Kebutuhan akan sistem informasi yang canggih untuk melacak dan mengelola data risiko kepatuhan. Pengukuran kinerja, mengukur efektivitas manajemen risiko dan kepatuhan bisa menjadi kompleks dan memerlukan indikator kinerja yang relevan. Lalu yang terakhir ada perubahan lingkungan bisnis, organisasi yang harus dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan koordinasi pasar yang dinamis. Lalu ada keuntungan integrasi, efisiensi operasional, menghilangkan tumpang tindih dalam proses dan memastikan tindakan mitigasi juga memenuhi persyaratan kepatuhan. Lalu ada penyelarasan strategis, memungkinkan organisasi untuk menyelaraskan manajemen risiko dengan kepatuhan, menghindari konflik antar keduanya. Lalu ada manajemen biaya yang lebih efektif, menghindari biaya ganda dan menemukan solusi yang lebih efisien untuk meminimalkan risiko. Lalu ada meningkatkan reputasi,
Komitmen terhadap manajemen risiko dan kepatuhan dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Daya saing yang lebih baik, organisasi yang efektif dalam mengelola risiko dan kepatuhan dapat menciptakan peluang bisnis baru dan lebih adaptif terhadap perubahan. Lalu ada studi kasus, pengelolaan data pelanggan. Risiko kebocoran data dapat diminimalkan dengan enkripsi dan langkah-langkah keamanan serta mematuhi GDPR. Pemrosesan pembayaran, mengidentifikasi risiko penipuan dan menerapkan sistem deteksi yang aman sesuai dengan PCI DSS. Keamanan transaksi, memastikan keamanan terhadap serangan siber melalui protokol keamanan dan kepatuhan hukum. Lalu ada produk dan layanan, mengelola resiko kualitas produk dan mematuhi regulasi keselamatan produk. Dan yang terakhir ada kesimpulan, integrasi manajemen resiko dan regulatory compliance menciptakan lingkungan bisnis yang kuat, adaptif, dan penting dalam menghadapi kompleksitas bisnis. Lalu ada keberlanjutan jangka panjang. Dengan pengelolaan risiko yang efektif dan kepatuhan, organisasi bisa mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.